Di balik sorak yang menggelegar. Magetan sore itu menjadi saksi dari sebuah pertandingan yang jauh melampaui sekadar olahraga. Di balik suara trompet dan gegap gempita penonton yang memenuhi Gor Kimageti, terselip kisah tentang dua generasi yang beradu di arena yang sama. Di satu sisi, berdiri sosok yang telah lama menjadi simbol kekuatan voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron yang kini kembali memimpin Bank Jatim. Di sisi lain, muncul nama baru yang menjadi buah bibir, Arimbi, pemain muda yang disebut-sebut sebagai pewaris masa depan voli putri tanah air. Pertarungan antara keduanya bukan sekadar tentang poin dan set, melainkan tentang harga diri, kebanggaan, serta simbol transisi antara era lama dan yang baru. Dari tribun, sorakan seolah menggema bukan hanya untuk mendukung, tapi untuk menyambut babak baru dalam perjalanan voli Indonesia. Kala peluit pertama dibunyikan, udara di dalam arena seakan menegang, menciptakan atmosfer monumental. Inilah momentum yang akan dikenang, di mana ratu dan calon penerusnya bertemu dalam satu gelanggang, di bawah sorotan lampu dan mata ribuan pasang mata yang menanti keajaiban berikutnya. Ketika sang ratu turun ke medan, Megawati berjalan pelan ke lapangan dengan langkah pasti, bukan sekadar atlet, tapi seperti seorang maestro yang siap memimpin orkestra. Dalam sorot matanya tidak ada keraguan, hanya kesadaran bahwa setiap sentuhan bola malam itu akan menjadi bagian dari warisan yang ia tinggalkan. Ia tahu Lipoli Divisi Utama 2025 bukan sekadar turnamen. Ini adalah panggung yang menguji reputasi, kesetiaan, dan daya tahan mental para legenda. Di sisi lain, pelatih Eko Waluyo tampak menatapnya dengan percaya penuh, seolah mengatakan, kini waktunya kau bicara, bukan lewat kata, tapi lewat permainan. Megawati tidak menjawab apapun, ia hanya menarik nafas dalam, mengencangkan tali sepatunya, dan menatap ke arah net. Di sana, sosok muda bernama Arimbi sudah menatap balik. Sebuah simbol sederhana, namun mengandung makna besar. Pertarungan lintas generasi telah resmi dimulai. Ketika bola pertama melayang ke udara, dunia seakan berhenti sejenak. Detik itu, Magetan tidak hanya menjadi tuan rumah turnamen, tetapi juga saksi dari kisah tentang bagaimana seorang legenda diuji oleh semesta yang ia bentuk sendiri. Ketenangan yang mengintimidasi. Biasanya, Megawati dikenal dengan karakter eksplosifnya, teriakan membakar, smash keras, dan aura yang mengguncang lawan. Namun, kali ini semuanya berbeda. Tidak ada sorak kemenangan setelah setiap poin, tidak ada selebrasi liar. Yang muncul hanyalah keheningan elegan, seperti badai yang memilih diam sebelum menghantam. Ia bermain dengan ritme tenang, membaca arah permainan, mengatur tempo, seperti dirijen yang mengendalikan simfoni. Setiap pukulannya tampak ringan, namun setiap bola jatuh tepat di titik yang tidak bisa dijangkau. Dari tribun, sebagian penonton mungkin mengira Megawati kehilangan daya, tapi siapa yang memperhatikan dengan cermat akan tahu. Ia sedang menunjukkan level tertinggi dalam olahraga, kecerdasan dan kendali diri. Ia tidak bermain untuk membuktikan kekuatan, tetapi untuk menunjukkan penguasaan. Di saat banyak pemain lain bermain dengan otot, Megawati memilih bermain dengan kepala. Dan di tengah keheningan itu, lawan-lawan mulai gugup. Bukan karena kerasnya pukulan, melainkan karena keheningan yang menakutkan dari seorang juara sejati. Arimbi, bocah ajaib yang membawa badai. Di seberang net, Arimbi tidak datang untuk sekadar tampil. Ia datang dengan tekad membara, membawa ambisi yang membuncah untuk menantang legenda hidup. Dari awal pertandingan, semangatnya seperti bara api yang tak bisa padam. Ia melompat tinggi, memukul bola dengan kecepatan nyaris mustahil, dan menembus pertahanan Bank Jatim berkali-kali. Penonton terpana. Sosok muda itu tampak seperti simbol keberanian, polos tapi mematikan. Dalam setiap tatapan, ada keyakinan bahwa tak ada nama sebesar apapun yang layak ditakuti di lapangan.
Dan benar saja, beberapa kali pertahanan Bank Jatim, bahkan Megawati sendiri, dibuat kebingungan oleh kecepatan tangan dan refleks Arimbi. Sorakan bergemuruh setiap kali bola hasil spike-nya mendarat keras di tanah lawan. Malam itu, seolah muncul sebuah paradoks indah. Ratu dan muridnya bertarung bukan sebagai musuh, melainkan sebagai dua kutub yang saling menegaskan eksistensi. Arimbi dengan segala semangat mudanya bukan hanya menantang, tetapi juga secara tidak sadar sedang belajar dari legenda yang ia hadapi. Tedum, set pertama, ketika keheningan mengajar. Pada skor 19-12, suasana lapangan mendidih. Semua orang menanti kapan Megawati akan mengeluarkan spike keras khasnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia memutuskan untuk menutup set itu bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kelembutan. Bola yang ia pukul tidak meledak di udara, tidak membuat suara dentuman keras. Ia hanya jatuh perlahan, menembus blok Arimbi dan mendarat di titik mati yang sempurna. Spike lembut, tapi mematikan. Arena mendadak sunyi sesaat sebelum tepuk tangan bergema panjang. Arimbi terpaku, tak percaya bahwa pukulan tanpa tenaga itu bisa seakurat itu. Komentator pun terdiam beberapa detik sebelum akhirnya bersuara. Itu bukan sekadar poin, itu adalah pelajaran. Di momen itu, publik sadar Megawati sedang mendidik. Ia tahu Arimbi adalah masa depan, dan dengan caranya sendiri, ia ingin meninggalkan pelajaran penting bahwa voli bukan hanya soal tenaga, tapi juga soal rasa, intuisi, dan kecerdasan membaca permainan. Sebuah pelajaran dari Ratu untuk calon pewaris tahtanya. Kebangkitan Bank Jatim dan strategi sang pelatih. Setelah kehilangan set pertama dengan skor tipis 25-23, pelatih Eko Waluyo langsung mengubah strategi. Ia tahu timnya tidak kekurangan semangat, tapi terlalu tergesa-gesa. Di ruang istirahat, ia hanya berkata pelan kepada anak asuhnya, "Kita tidak sedang berperang dengan waktu, tapi dengan diri sendiri." Kata-kata itu seperti mantra. Bank Jatim memasuki set kedua dengan ketenangan baru. Mereka tidak lagi terburu-buru menyerang. Variasi bola, rotasi cepat, dan komunikasi antar pemain mulai berjalan sempurna. Megawati memimpin dari belakang, mengatur ritme serangan, dan menyalakan kepercayaan diri rekan-rekannya. Hasilnya, dua set berikutnya mereka menangi dengan skor 25-17, 25-17. Dominasi yang nyaris klinis. Tapi tak ada sorak berlebihan dari Megawati. Ia tahu pertandingan belum selesai. Ia tahu badai Arimbi dan Raja Wali Otusi masih menyimpan kejutan. Dan benar saja, di set keempat, badai itu datang lagi. Set keempat, saat Ratu diuji. Raja Wali Otusi bermain seolah tanpa beban. Tim muda asuhan pelatih Octavian itu mengubah gaya permainan menjadi jauh lebih agresif. Mereka menekan, memanfaatkan setiap celah, dan memaksa Bank Jatim kembali terpojok. Kesalahan-kesalahan kecil muncul, bola keluar, miskomunikasi, hingga blok yang tak terbentuk sempurna. Megawati mencoba menahan tekanan, tapi ritme tim sempat goyah. Raja Wali berhasil mencuri set keempat dengan skor 25-21, dan atmosfer kembali panas. Sorakan penonton menjadi riuh, mereka tahu set kelima akan menjadi arena hidup mati. Namun, di tengah kegelisahan itu, kamera televisi sempat menangkap sosok Megawati yang tersenyum kecil di bangku cadangan. Bukan senyum frustrasi, melainkan keyakinan. Ia tahu kapan waktunya turun kembali. Dan ketika pelatih memanggil namanya, seluruh arena tahu, Megatron akan kembali beraksi. Sebuah babak baru akan dimulai. Kembalinya Megatron. Set penentu dimulai dengan tensi luar biasa. Pelatih Eko Waluyo mengambil keputusan berani memasukkan kembali Megawati di momen paling kritis. Seketika atmosfer berubah. Dari tribun, sorakan "Mega, Mega" menggema panjang, seperti mantra penyemangat yang merasuk hingga ke jantung permainan. Servis pertama Megawati langsung mencuri perhatian. Keras, terukur, dan penuh tekanan. Lawan gagal menerima dengan sempurna, bola keluar, poin pertama diraih. Dari situ ritme Bank Jatim berubah total.
Setiap bola yang diarahkan ke Megawati berujung serangan tajam. Spike, smash, dan blok megah darinya menghancurkan struktur pertahanan Raja Wali. Dalam waktu singkat, skor melebar. Raja Wali yang semula tampil penuh energi, kini kehilangan arah. Bang Jatim menutup set kelima 15-6, kemenangan dramatis yang mengunci skor akhir 3-2. Megawati mengangkat tangannya tinggi, bukan dalam euforia, tetapi dalam penghormatan. Kepada lawan, kepada pelatih, dan kepada perjalanan panjangnya sendiri. Di balik keputusan berani sang pelatih. Usai laga, pelatih Eko Waluyo berbicara kepada media dengan nada lega. Kami sempat berada dalam situasi sulit, ujarnya. Tapi kami keluar karena pengalaman dan ketenangan. Ia mengakui bahwa keputusannya memasukkan kembali Megawati adalah langkah krusial yang mengubah segalanya. Mega bukan hanya menambah kekuatan serangan, tapi juga menenangkan tim. Kadang kehadiran seorang pemimpin di lapangan lebih berharga dari 10 poin, tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi, terutama pada set pertama dan keempat, di mana kesalahan sendiri terlalu banyak. Namun di balik evaluasi itu, tersirat rasa syukur. Bang Jatim kini memiliki harapan besar untuk melaju ke partai puncak. Di ruang ganti, para pemain muda terlihat memeluk Megawati dengan kagum. Bagi mereka, kemenangan ini bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga pelajaran hidup. Dari legenda yang masih membuktikan bahwa api juara tak pernah padam, meski usia dan waktu terus berjalan. Dan ratu yang tak pernah turun tahta. Pertandingan itu menutup malam Magetan dengan cerita yang tak akan lekang oleh waktu. Megawati meninggalkan arena dengan kepala tegak. Ia tak berteriak, tak menepuk dada, hanya melangkah perlahan sambil tersenyum kecil. Senyum seorang ratu yang tahu bahwa tahtanya aman, bahkan saat generasi baru mulai naik. Arimbi, meski kalah, tidak terlihat kecewa. Ia justru tersenyum bangga, seolah menyadari bahwa ia baru saja belajar langsung dari sumber terbaik. Dari tribun, penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang bagi keduanya. Tak ada lagi sekat antara senior dan junior, hanya dua pejuang yang telah menulis satu bab penting dalam sejarah voli Indonesia. Di Livoli 2025, kita tidak hanya menyaksikan pertandingan, kita menyaksikan transisi. Kita menyaksikan warisan berpindah tangan dengan elegan. Dan malam itu, di bawah lampu Gorky Magetti, kita belajar bahwa menjadi legenda bukan soal berapa banyak kemenangan, tapi seberapa dalam jejak yang ditinggalkan di hati mereka yang datang setelahnya.